kita kayak pakai rasionalisasi ya. Kenapa orang Islam nggak percaya kalau kita ini dulu adalah dari nenek moyang kita ini dari makhluk sejenis monyet? Kita nggak percaya. Tapi kita percaya kita dulu tuh dari segenggam segumpal darah. Bukan tanah dong mas. Oh iya, segumpal tanah. Nah, tanah sama monyet tinggi mana derajatnya coba? Iya kan? Aku tuh masuk orang yang percaya sama teori Darwin kan. Kalau L nggak percaya dia. L nggak percaya. Aku tanya sama dia, kamu nggak percaya itu kamu gara-gara baca atau kamu pernah riset? Kalau ayah udah riset. Nanti saya bekali dia supaya dia bisa bantah antum. Nanti ya, episode berikutnya. Asik tuh. Karena saya dulu olimpiade biologi mas. Nah, itu. Saya benar-benar meriset teori. Kalau aku ngumpulin 1000 foto wajah manusia tahun 1800. Ternyata berubah ya. Iya. Masing-masing punya. Karena dulu belum ada skincare mas. Ya nanti kita bahas lebih ini. Aku riset lukisan-lukisan Yesus. Dari Berubah tahun, semua ya? Berubah semua. Tergantung Dari foto, tahun foto 1400. di mana mas? Hah? Yang tergantung foto yang Enggak, pas lukisan. Iya, lukisan. Kan belum ada foto Iya, dulu kan. maksudnya lukisan yang Jadi gimana? lukisan Yesus dilukis tahun 1400, dilukis tahun 1500, dilukis tahun 1600, Banyak perubahan. Yang Iya, kita lihat beda-beda. sekarang kan yang paling baru itu. Iya. Dan yang lukis orang mana dulu? Iya, Orang Eropa lah kebanyakan. Makanya berbeda-beda nanti mas. Yang Eropa yang lukis sama orang Cina yang lukis beda. beda. Saya udah ngumpulin soalnya. Fotonya sipit. Enggak lah, kalau Yesus lah Eropa lah pasti. Karena Yesus itu pasti bule. Udah pasti bule. Nah, Karena di Afrika jadi hitam dia bulat. Makanya. sayangnya saya nggak bawa laptop. Saya ngumpulin lukisan-lukisan yang berlainan mas. Dia orang Cina ngelukis. Itu kan apa fiksi dari pelukis-pelukis itu kan. Betul. Kan? Tapi kalau kita bicara asli kan Nabi Muhammad, kita kan nggak bisa ngelawan hadis. Nabi Muhammad seperti betul. apa sih? Kulitnya kemerah-merahan itu kan hadis. Betul. Problemnya adalah yang pertama kali beriman itu orang Yunani kepada Yesus. Makanya namanya Yesus Kristus jadinya. Kristos kan bahasa Yunani. Tapi yang mempopulerkan agama Nasrani jadi agama negara adalah Romawi. Yesus sendiri orang Ibrani. Nah, berarti pertanyaannya, siapa yang paling kalau orang Eropa yang melukis juga belum tentu benar, karena dia pasti kan terpengaruh biasnya dia bahwa manusia Makanya aku bilang, ketika tahun 1400, lukisannya itu disesuaikan dengan wajah-wajah orang tahun 1400. Betul, karena Iya. bias di situ. Iya, ketika tahun 1500 atau 1600, 1700 beda lagi Tahun udah 2000 lukisannya. gayanya beda lagi. Beda lagi. Lebih digital. Beda lagi. Tapi yang nggak bisa dibohongin kan Abraham itu kan bapak dari segala bangsa kan, yang nggak bisa dibohongin kan itu. Father of all nation. Betul. Yang pasti Bani Israel keturunan daripada Yakub kan. Dan juga ada banyak orang yang salah paham dengan teori Darwin. Salah satunya adalah bahwa mereka mengatakan bahwa Darwin bilang manusia asal dari monyet. Sebenarnya Darwin nggak bilang gitu. Darwin bilang itu adalah bahwa manusia itu berasal dari makhluk yang sama dari monyet. Maksudnya berasal dari makhluk yang sama seperti monyet. Makanya selalu ada yang bilang, kalau misalnya manusia udah dari monyet, berarti monyet udah nggak ada dong sekarang. Itu saya yang bilang. Itu salah kan? Itu salah itu. Itu salah karena bukan dari monyet yang kita lihat sekarang. Tapi dari makhluk yang sama seperti monyet. Ya udah punah, udah jadi kita gitu. Iya. Jadi maksudnya gini Kang, monyet itu dan manusia berasal dari makhluk yang sama. Iya. Nah dari situ Kalau teori sekarang, teori yang lebih dari Darwin, maksudnya itu kan teori Darwin kan 1800. Teori sekarang lagi udah ada lagi, udah bukan teori Darwin lagi yang kita bahas. teori Dani. Kan habis Darwin Dani. Jadi kalau sains modern sekarang itu manusia itu dari ancient bacteria, dari bakteri kuno. Ya, prokariota. Bakteri kuno Nah, kalau saya bilang gini. Kita kayak pakai rasionalisasi ya. Kenapa orang Islam nggak percaya kalau kita ini dulu adalah dari nenek moyang kita ini dari makhluk sejenis monyet? Kita nggak percaya. Tapi kita percaya kita dulu tuh dari segenggam Segumpal darah. Bukan tanah dong mas. Oh ya, segumpal tanah. Nah, tanah sama monyet tinggi mana derajatnya coba? Iya kan? Kita percaya kalau dari Kristiani kan debu. Ya. Ya debu tanah sama aja lah gitu kan. Ya. Kita percaya kita dulu debu atau tanah, tapi kita nggak percaya kalau kita dulu tuh sejenis monyet kan nggak runtut gitu loh.
Kalau kita nggak percaya bahwa dulu kita sejenis monyet, ya jangan percaya kok kita dulu itu tanah dong, ya kan? Jadi kita pengen ngasih tahu juga, sebenarnya gini, ada banyak orang merasa bahwa menjadi muslim itu kayaknya harus sumbu pendek. Kita juga pengen ngajarin bahwa di dalam Islam ya diskusi-diskusi kayak gini adalah sesuatu yang biasa. Jadi artinya nggak serta-merta bahwa segala sesuatu yang berbeda itu harus dianggap sebagai sesuatu musuh. Nah, itulah toleransi sebenarnya di dalam Islam. Saya minum teh, Ustadz Fatika minum kopi. Bukan kemudian saya bilang, Ustadz ini campurin dong misalnya kita. Karena atau Ustadz minum kopi, saya minum wine, kan bisa juga. Bisa juga. Itu pilihan. Saya tuh meyakini banget Mas, di pengalaman saya lebih dari 2 dekade lah dakwah. Ternyata pemikiran orang tuh berkembang. Betul. Iya dong. Antum hari ini belum tentu antum nanti yang 80 tahun iya, kan? atau mungkin besok. Karena pemikiran berkembang banget. Saya pengalaman ya di lapangan. Yang penting kita selalu kayak lagunya Metallica, open mind to the different view, ya kan? Luar biasa. Nah, siapa tahu nanti umur saya 48, saya ngomong kayak gitu tadi. Isra Mi'raj itu saya punya cerita yang baru. Terus Mas Dhani bilang, udahlah saya udah capek dengan semua itu. Sekarang saya mau ya lurus-lurus aja. Udah tua gitu. Gitu Mas. Iya. Orang itu tetap sama. Pikirannya bisa berubah. Ya. Maka di dalam Islam kita tidak boleh benci orang. Yang kita nggak suka perbuatan. Contoh, menistakan agama kita nggak suka. Iya. Bohong kita nggak suka. Ya. Nipu kita nggak suka. Betul. Tapi orangnya bisa berubah. Iya. Fenomena Ustadz Hari Mukti saya perhatiin gitu. Yang sangat radikal di musik, kemudian radikal di pemikiran. Orangnya sama, gitu-gitu aja. Karakternya sama, cuma pemikirannya berubah. Kalau Mas Ahmad Dhani radikal nggak, Kang? Radikal banget. Oh, iya. Radikal bebas dia. Makanya. Enggak, itu ada hubungannya sama ini juga sih. Ada hubungannya. Betul. Gen ya. Nasab itu memang pengaruh. Ada seorang ustadz ngasih tahu saya. Tapi kayak antum nggak ada nasabnya. Justru Kata Kang. siapa? Justru Kang. Nah itu gimana? Kata siapa nggak ada nasabnya? Jadi kalau nggak nasab memilih Islam tuh? Enggak, jadi belum tentu loh. jadi Kan belum pernah dites darahnya. iya. Siapa tahu ternyata saya keturunan Quraisy jahiliyah. Quraisy jahiliyah. Iya. Saya sudah daftar jadi Habib sih sebenarnya. Nah itu yang Mas Dhani pernah bilang, reinkarnasi. Ya. Jadi bisa jadi antum hari ini tuh, itu turunan antum ulamanya dulu keluar lagi sekarang. Ya. Dia sebenarnya nggak ada mati kata Mas Dhani. Nah itu yang mau kita juga- bahas nanti. Tapi insya Allah dalam sesi yang lain lah. Bisa sampai subuh itu. Tapi kalau soalan tadi ya, ada ulama bilang ke saya bahwa ada 2 hal yang penting, yaitu pertama nasab. Yang kedua adalah bersama dengan nasab itu ada yang namanya kasab. Ada sebuah keahlian yang muncul di situ, yang sesuatu yang diusahakan. Tapi kasab itu juga biasanya yang punya nasab tuh biasanya kasabnya gampang. Iya, kasyaf. Kalau kasyaf kan menguak. Kalau ini kasabnya. Oh, kasab. Kasabnya, usahanya dia. Kasbul. Contoh kayak gini misalnya. Itu orang Cina kan terbagi 3 secara umum. Ada orang Kantonis yang biasanya jual, dan itu biasanya sudah bagi-bagi coupling bisnis. Nah, kalau Kantonis itu biasanya jual emas, jual kayu. Terus ada juga orang Hokkien, itu yang di pasar-pasar pada umumnya. Kalau Cina kaya itu? Itu tergantung dia jualnya apa. Gitu kan. Nah, kalau nanti Ada lagi ras. ada ras. Ada ras Han. Nah, ras Han beda lagi. Nah, ini kan Han semua. Nah, ada Hakanis. Hakanis ini kayak saya. Biasanya jualan restoran, obat-obatan, sinse dan segala Tapi antum macam. restoran enggak apa enggak? Nah, ternyata ras Hakanis itu dalam bahasa Cina itu adalah ras artinya kejen, artinya orang yang numpang, nomad. Jadi dia tamu. Nah, ini orang yang berpindah-pindah, Kang. Dan dari dulu memang mereka politisi. Dari dulu memang politisi. Nah, sekarang jadi ngurusin politik itu udah biasa. Nama saya sendiri Xiao Chen Kuo, Kuo-nya artinya negara. Jadi mereka bilang saya gimana anti NKRI. Xiao-nya berarti gimana Ya? Xiao-nya apa berarti? Xiao Chen Kuo. Chen Kuo nama saya. Kuo itu artinya negara. Salahuddin Al-Ayyubi itu punya banyak ulama. Terutama kemudian ulama-ulama yang dulu mendampingi Nuruddin Zangki. Coba bayangin. Nuruddin Zangki itu ketika pas mau menaklukkan satu wilayah namanya Damietta. Bahasa Arab Dimyat. Dia tuh pernah saking sulitnya dan saking pentingnya untuk ditaklukkan karena berkaitan dengan banyak sekali nyawa kaum muslimin, dia berdoa di tengah malam karena Nuruddin ini adalah orang yang dikatakan bahwa ulama aja kalah sama kepakaran fikih dia. Ulama aja kalah. Dia doa begini, ya Allah, saya minta agar Damietta ini dimudahkan untuk ditaklukkan. Dan kalau engkau nggak mau dengar doa saya, ya Allah, saya ini apa? Saya cuma anjing di hadapan engkau.
Dia ngomong kayak gitu sampai merendahkan dirinya kan, sampai dia, saya tuh cuma anjing di hadapan engkau. Besoknya itu ada ulama datang kepada dia. Nuruddin, saya dikasih tahu sama Rasulullah bahwa doamu dikabulkan dalam mimpi saya. Sufi kan? Oh iya. Dikabul. Loh kok kamu tahu? Kamu bohong. Enggak, saya benar-benar dikasih tahu Allah. Coba samain buktinya. Ya Rasulullah bilang sama saya, kasih tahu Nuruddin si anjing itu bahwa doanya dikabulin. Wis. Itu artinya itu tadi bahwa masa lalu ya saat itu kan doanya kan didengar kan. Nah, itu nanti ada pembahasan lain lagi asing gitu kan ya. Level doktor ya. Baik, teman-teman semuanya, karena Mumet kan? kita masuk waktu maghrib, ya, dan jangan lupa sebentar lagi bulan Muharram dan kita punya ritual, program spesial di bulan Muharram namanya Amazing Muharram, dan sekarang akan digelar di 9 jam, 9 hari di 9 negara dengan 9 pembicara dari seluruh dunia. Dan teman-teman semuanya jangan lupa subscribe Cinta Quran TV dan di Instagram juga Amazing Muharram. Insyaallah Mas Dani dan Ustadz Felix salah 1, salah 2, salah 3 pembicaranya insyaallah. Ya, teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.